Perkenalkan, nama saya Ananda Fenoy Saputra, nomor absen 37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan dan pemasyarakatan. Pendidikan sebagai proses pemanusiaan. Peran pendidikan dalam pembentukan karakter. Keluarga memegang peran sentral dalam membentuk karakter anak karena orang tua merupakan pendidikan awal bagi seorang anak dan memiliki pengaruh yang besar dalam membimbing anak dalam menerima nilai-nilai dan moral di masyarakat. Hal ini memerlukan komunikasi yang positif yang kuat antara orang tua dan sang anak. Keluarga yang memberikan kasih sayang, agama, keterbukaan, dan kedekatan emosional cenderung berhasil dalam menanamkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diharapkan. Oleh sebab itu, penting bagi orang tua menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, komunikasi yang baik, dan kedekatan emosional untuk membantu menjaga keberlanjutan moral anak atau remaja. Seperti yang kita tahu pada zaman modern pada saat ini, moral pada anak usia dini itu cenderung lebih tidak memiliki etika dan sopan santun, karena ini bisa disebabkan karena kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak dan kecanduan gadget, entah itu dari game online atau media sosial. Di samping peran yang dimainkan oleh keluarga, penekanan pada pembinaan nilai, norma, dan moral juga harus tercermin dalam lingkungan pendidikan formal, yakni sekolah. Sekolah sebagai lembaga resmi dalam bidang pendidikan mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memprioritaskan dan mendorong pengembangan nilai-nilai norma yang baik. Selain itu, sekolah juga memiliki peran dalam membentuk karakter siswa, terutama di kalangan generasi Z. Untuk menjadi individu yang memiliki moralitas yang baik, pentingnya hal tersebut membantu siswa pada suatu hari nanti, di mana para siswa akan terjun langsung ke dalam masyarakat yang memiliki berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, penting bagi lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana yang kondusif guna mendukung pencapaian nilai-nilai positif yang akan membentuk moral di kalangan siswa generasi Z. Selain pendidikan yang ada di keluarga dan sekolah, pendidikan masyarakat juga memiliki peran integral dalam menyikapi dekadensi moral pada generasi Z. Dikarenakan, masyarakat sebagai lingkungan yang turut serta membersamai perkembangan generasi Z memiliki peran yang sangat penting bagi pembentukan serta penguatan moral bagi seorang generasi Z, di mana nilai, pola komunikasi, dan kondisi dalam masyarakat akan turut serta mempengaruhi perkembangan khususnya pada moralitas generasi Z. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai ideal di lingkungan masyarakat juga menjadi landasan utama bagi perkembangan moral dan individu dan dapat mencegah terjadinya dekadensi moral. Dikarenakan manusia pada dasarnya belajar dan meniru lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat juga berdampak langsung pada perkembangan moral pada generasi Z yang pada akhirnya dapat mencegah dekadensi moral. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Amanda Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tantangan ketimpangan akses dan kualitas. Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi negara ini. Meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, namun kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda masih menjadi masalah yang harus diatasi. Faktor penyebab ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan, yang pertama ada rendahnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan, yang kedua rendahnya kualitas tenaga pengajar, yang ketiga jumlah dan kualitas buku, yang keempat mahalnya biaya pendidikan, yang kelima ada standarisasi pendidikan yakni sekolah berstandar nasional, yang keenam ada kurangnya partisipasi masyarakat. Dampak ketimpangan pendidikan, yang pertama ada kemiskinan, yang kedua adalah kesenjangan sosial, yang ketiga ada kurangnya inovasi dan pembangunan serta daya saing yang rendah. Ketimpangan pendidikan berdampak negatif terhadap inovasi dan pembangunan suatu negara. Yang keempat ada tingginya tingkat pengangguran, yang kelima ada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang keenam ada tertinggalnya pembangunan daerah. Tantangan ketimpangan akses dan kualitas di Indonesia masih terdapat perbedaan aksesibilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Sekolah-sekolah di daerah perkotaan biasanya memiliki lebih banyak fasilitas pendidikan, guru yang berkualitas, serta akses terhadap teknologi dan sumber daya pendidikan yang memadai. Sementara itu, di pedesaan, terutama di wilayah terpencil, infrastruktur pendidikan seringkali terbatas. Guru yang terlatih jarang tersedia dan akses terhadap teknologi pendidikan seringkali terbatas. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan ini sangat kompleks dan memerlukan langkah-langkah yang terintegrasi dan berkelanjutan. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, yang pertama ada meningkatkan infrastruktur pendidikan. Jadi pemerintah perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai, ruang kelas yang memadai, dan akses ke sumber daya pendidikan seperti perpustakaan dan laboratorium akan membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut. Yang kedua, adanya meningkatkan kualitas guru. Pelatihan dan pengembangan guru yang terus-menerus sangat penting. Guru yang berkualitas akan memberikan pengajaran yang baik dan dapat mendorong minat belajar siswa. Pemerintah harus memperhatikan rekrutmen. Pelatihan dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Yang ketiga, adanya pemberian bantuan finansial. Program bantuan finansial seperti beasiswa dan subsidi pendidikan dapat membantu mengurangi beban biaya pendidikan bagi keluarga miskin. Ini akan memungkinkan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu untuk tetap bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. Yang keempat, ada penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi ketimpangan akses pendidikan. Program pembelajaran online menggunakan perangkat mobil dan akses internet. Perkenalkan, nama saya Nabila Maiswarfidah. Di sini saya akan menjelaskan peran pendidikan dalam membantu masyarakat untuk berkembang secara sosial. Pendidikan sosial memainkan peran penting dalam mendorong perubahan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kemampuan analisis kritis individu. Hal ini berfungsi untuk menanamkan keyakinan dan nilai-nilai baru terkait cara berpikir manusia. Pendidikan memberikan nilai-nilai tertentu yang mendukung pembukaan pikiran, penerimaan terhadap hal-hal baru, serta penerapan pendekatan ilmiah dalam berpikir. Melalui pendidikan, individu diajarkan untuk berpikir secara objektif dan rasional, serta memiliki pandangan ke depan sehingga dapat berupaya menciptakan kehidupan yang lebih progresif. Dalam penerapan sistem lapisan masyarakat yang terbuka, memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara signifikan. Dengan demikian, setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan meningkatkan kedudukan atau status sosial mereka. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran penting dalam mendewasakan individu. Sugianto 2007 juga menjelaskan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai proses perubahan sikap dan perilaku individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengembangkan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang diperoleh, semakin besar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan selanjutnya, dalam masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial dengan latar belakang kebudayaan, ras, dan ideologi yang berbeda, potensi terjadinya konflik menjadi lebih tinggi. Perbedaan ini sering kali menyebabkan guncangan yang mendorong perubahan dalam kehidupan sosial. Individu yang berasal dari daerah yang beragam cenderung berperilaku sesuai dengan budaya asal mereka, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian akibat perbedaan nilai dan norma yang pada gilirannya memicu gesekan atau konflik. Nah, dalam konteks ini, pendidikan diharapkan dapat berperan signifikan dalam memperbaiki moral bangsa. Sejalan dengan pandangan Sejana tahun 2004, pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan atau potensi individu agar dapat hidup secara optimal, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat, serta memiliki nilai-nilai moral sosial yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan yang bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebaik mungkin.
Perkenalkan, nama saya Monica Aprilia Deisla Rasati dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan inklusif yang mencakup semua kalangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini adalah sebuah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan dan juga hak yang sama kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau kebutuhan khusus dalam hal finansial atau ekonomi, dan bahkan keterbatasan fisik, untuk mengikuti pendidikan dalam satu lingkungan yang sama dengan mereka yang sesuai dengan kondisi rata-rata. Pendidikan inklusif ini diharapkan dapat mencakup kaum marginal. Kaum marginal di sini dimaksud adalah kelompok sosial yang terpinggirkan dalam tatanan masyarakat karena tidak memiliki akses yang sama dan juga memadai dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan juga kebudayaan. Tujuan dari pendidikan inklusif ini adalah untuk mengembangkan potensi setiap anak secara maksimal. Karena pada dasarnya setiap anak itu memiliki potensi yang sama, hanya saja perlu dikembangkan dengan cara yang berbeda-beda, dengan mengakui bahwa setiap individu memiliki bakat dan kemampuan yang unik. Selain itu, pendidikan inklusif ini juga bertujuan supaya siswa dengan keterbatasan ekonomi, finansial, dan bahkan keterbatasan fisik juga memiliki atau mendapatkan hak yang sama atas pendidikan seperti anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus nyata atau studi kasus dari implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Salah satu implementasi pendidikan inklusif yang mencakup kaum marginal di Indonesia ini adalah diterimanya seorang mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah di Universitas Negeri Yogyakarta yang adalah universitas kita sendiri tanpa dituntut biaya apapun. Salah satu mahasiswa yang mendapatkan privilege ini adalah mahasiswa bernama Diah Ayu Ningtyas yang diterima di program studi manajemen Fakultas Ekonomi UNY melalui jalur SNMPTN atau sekarang disebut dengan SNBP tahun 2021. Orang tua dari mahasiswi ini adalah sepasang suami istri yang bernama Warto dan juga Susmiati yang berprofesi sebagai petani sayuran untuk mendukung tekad putrinya menjadi mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini. Walaupun mereka sebenarnya memiliki latar belakang ekonomi yang cukup terbatas. Beruntungnya Ayu mendapatkan sebuah informasi tentang adanya program KIPK dari guru BK di sekolahnya waktu SMA. Sehingga Ayu ini dapat diterima sebagai mahasiswa UNY tanpa mengeluarkan biaya apapun karena semuanya ditanggung dengan menggunakan beasiswa KIPK. Diterimanya Ayu untuk menempuh pendidikan di UNY tanpa membayar biaya apapun ini menjadi sebuah contoh implementasi pendidikan inklusif yang mencakup kaum marginal yang memiliki keterbatasan ekonomi atau finansial. Meskipun Ayu datang dari keluarga yang berketerbatasan finansial, tapi ia juga tetap bisa mendapatkan hak yang sama atas pendidikan seperti mahasiswa lainnya. Dan bahkan ketika ia menjalani proses studinya di UNY ini, ia juga tidak dispesialkan atau diberikan ruang khusus yang terpisah dari teman-teman yang lainnya. Sehingga hal ini membuktikan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia ini sudah menyamakan hak dan juga perlakuan kepada kaum marginal dan juga teman-teman lain pada umumnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.